Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Erna Mawarti SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwosari. Yang kami hormati Ibu Esti selaku CGP. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Purwosari. Yang kami hormati Ibu Guru SD Negeri 1 Kutosari serta mahasiswa PPL PPG Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Sebelum acara dimulai, akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang keempat sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwosari, acara kelima pemaparan materi diseminasi, acara yang keenam lain-lain, dan selanjutnya penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara pada siang hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Erna Mawarti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwosari. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa la ilaha illa billah. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi maksudi wa ridho wa mahmudi wa alihi muhammadan wa mahmudatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada yang menghormati Ibu Esti Febriani SPD selaku calon guru penggerak SD Negeri Purwosari, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Purwosari saya hormati Bella, serta Ibu-ibu Guru SD Negeri 1 Kutosari saya hormati Bella, dan juga para mahasiswa PPL PPG Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang berbahagia. Marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga
tercurah pada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, siang hari ini kita akan menerima informasi dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Esti Febrianti. Dan diseminasi ini berbagi taktik baik untuk memberikan informasi kepada kita semua, sehingga kita menerima informasi tersebut dan melakukan informasi apa yang sudah kita terima dengan kesadaran. Itu tujuan dari diseminasi. Ini sudah jalan berapa bulan, Mbak Esti? 2 bulan. Dan dalam jangka waktu 6 bulan. Kita doakan bersama semoga kegiatan dari calon guru penggerak diparingi lancar, sukses, dan selalu dikaruniai semangat dan kesehatan. Untuk tidak memperpanjang kata, mari kita simak bersama diseminasi dari calon guru penggerak Ibu Esti Febrianti SPD. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Herman atas sambutannya. Meningkat acara yang selanjutnya adalah pemaparan materi diseminasi oleh Ibu Esti Febrianti. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erna Mawati SPD selaku Kepala SD Negeri 1 Purwosari, yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri 1 Purwosari serta SD Negeri 1 Kotosari, yang saya hormati pula mahasiswa dari PPG PPL Prajabatan yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang sudah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di sini, diberikan kesempatan juga kesehatan untuk mengikuti sesi berbagi kegiatan aksi nyata saya tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang semoga senantiasa kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kegiatan ini merupakan tugas dari CGP, yang dimana saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024, dimana di modul akhir dari 1.4 ini kami harus memberikan diseminasi, yaitu tentang budaya positif kepada rekan-rekan semuanya. Untuk konsep kunci modul budaya positif, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian yang ketiga yaitu keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Nanti kita akan membahas satu persatu. Selanjutnya perubahan paradigma. Bapak Ibu berkenan untuk saya mintai tolong nih, silakan Bapak Ibu memejamkan mata sebentar. Nih, silakan Bapak Ibu memejamkan mata sebentar. Bayangkan apa yang sangat berharga bagi Bapak Ibu semua. Ya, ada di kemudian genggam apa yang berharga itu di tangan Ibu semuanya.
yang paling berharga yang Bapak Ibu miliki di genggam Rakra. Setelah ada dalam genggaman Bapak Ibu semua, saya akan mencoba meminta ya kepada Pak Tarsun. Pak Tarsun boleh silakan Bapak Ibu membuka mata. Pak Tarsun, saya ingin meminta apa yang ada dalam genggaman Anda. Boleh Pak? Tidak. Alasannya kenapa ya Pak? Karena sangat berharga bagi saya. Iya, karena sangat berharga bagi Pak Tarsun sehingga tidak boleh. Kalau saya memaksa boleh atau tidak ya Pak? Oh tetap tidak. Ternyata Pak Tarsun dengan kuat tidak boleh memberikan apa yang Pak Tarsun punya ini, yang bagi Pak Tarsun itu berharga meskipun saya memaksanya dengan sekuat tenaga. Nah, kalau saya beri uang 100.000 kira-kira mau apa tidak ya Pak? Saya ambil apa yang berharga dari Bapak? Tidak. Oh ya tidak. Ya. Nah, kalau boleh tahu apa itu Pak? Maka yang saya dengar adalah kepercayaan yang diberikan untuk saya, terutama pada saat menjadikan saya sebagai Pak Tarsun sebagai bahagia dan sejahtera. Oh ya, tepuk tangan semua untuk Pak Tarsun. Adalah sebuah kepercayaan dari peserta didiknya yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Selanjutnya Pak. Ya. Ternyata ketika apakah Anda harus membuka kepalan tangan itu, ternyata tadi jawabannya adalah tidak boleh, alasannya sudah disampaikan. Kemudian mengapa apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan tadi? Karena tadi sangat berharga. Kemudian siapa sebetulnya dalam kegiatan ini yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tadi adalah diri sendiri. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Satu-satu nih. Iya. Miskonsepsi tentang teori kontrol itu ada seorang psikiater dan pendidik yaitu Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Kalau kita selama ini berpikir bahwa seorang guru itu bisa mengontrol murid, bisa mengendalikan murid, ternyata itu hanya sebuah ilusi. Ya, pada dasarnya itu kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu, karena pada dasarnya murid itu punya kendali masing-masing. Kita hanya bisa mengarahkan saja, tetapi tidak bisa mengontrol mereka. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Contoh, ketika murid kita berbuat tidak baik, kita mengkritiknya dan membuat dia merasa bersalah, itu tidak akan merubah mereka, tidak bisa mengontrol mereka, karena sebetulnya mereka punya kontrol sendiri. Kita hanya bisa mengarahkan. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu justru pada identitas kegagalan. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif, contohnya ketika kita itu memuji murid kita merasa bahwa pujian itu setiap hari kita berikan, kita lontarkan, itu memberikan kontrol kepada mereka. Ternyata penguatan positif atau bujukan itu bisa jadi membuat murid menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi justru sebaliknya, kita kadang-kadang memuji anak supaya mereka itu manut ke arah kita, manut ke arah yang kita sarankan, ternyata itu hanya sementara. Yang aslinya tetap kontrol ada pada diri anak itu sendiri. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita berpikir kalau orang dewasa itu bisa memaksa anak-anak, ya, dengan bujukan, dengan rayuan, dengan semuanya. Ternyata perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan malah justru akan terbentuk. Nah itu menurut ini sudah psikiater dan pendidik ini ternyata seperti ini
Bapak Ibu. Jadi kita mencoba, saya sendiri juga belajar nih, karena saya juga baru pertama ikut ini, sehingga saya juga baru belajar, dan saya yakin Bapak Ibu semua jauh lebih banyak wawasan daripada saya. Tapi saya sampaikan ini karena ini di modul yang saya pelajari. Selanjutnya, perubahan dari paradigma stimulus respon teori kontrol. Stimulus responnya yaitu realitas kebutuhan kita itu sama menurut kita, tapi ternyata menurut teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tadinya ternyata kita berusaha, kalau teori kontrol bukan mencoba mengubah, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau stimulusnya, kalau teori kontrolnya, semua perilaku baik atau buruk itu semuanya pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain itu bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata yang menurut teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau penggunaan teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi hubungannya dengan murid dengan guru adalah nanti guru akan merasa senang, murid pun akan merasa senang dengan teori kontrol. Selanjutnya adalah tentang disiplin Bapak Ibu. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semua? Pasti membayangkan bahwa disiplin itu adalah tidak nyaman, seperti itu Bapak Ibu. Betul atau tidak Pak Bu? Ya, ketika tergantung ya Pak. Pak Samsul. Kalau biasa disiplinnya nyaman. Oke, coba Pak Samsul boleh memberikan komentar. Kalau menurut saya, kedisiplinan itu tergantung sifat orang masing-masing. Kalau orang yang beda disiplin itu, kalau tidak disiplin rasanya justru tidak nyaman. Tapi sebaliknya, orang yang biasa tidak disiplin, kalau ditanamkan kedisiplinan ya jadi tidak nyaman. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih Pak Samsul, tepuk tangan untuk Pak Samsul. Ini betul. Ya, kebanyakan orang secara umum memang kalau melihat mendengar kata disiplin itu sepertinya tidak nyaman nih. Tapi mereka menghubungkan dengan kata disiplin itu dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan gitu. Padahal di sini kata disiplin itu sebetulnya tidak selalu tentang itu Bapak Ibu. Malah justru ketika belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir dan apabila bisa itu hukuman itu tidak diberikan kepada murid. Jadi kita akan belajar bersama-sama bahwa ternyata hukuman itu sangat menyakitkan bagi siapa saja, termasuk bagi guru, bagi murid juga sama. Selanjutnya, nah kita nanti akan belajar tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Dengan adanya cara ini, maka pendekatan yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan, sehingga fokusnya pada memotivasi. Jadi disiplin positif itu nantinya tujuannya adalah bagaimana kita menerapkan kepada anak mereka disiplin dari dalam diri mereka sendiri, tidak dari kita. Kalau kita hanya mengatakan misalnya ayo belajar, tapi kalau mereka sendiri tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri, itu tidak akan terjadi. Sehingga nanti bagaimana kita belajar, bagaimana cara disiplin positif itu tertanam pada anak-anak kita. Nah, yang tadi dulu Pak. Jadi dalam prosesnya itu anak dapat mengerti serta belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Selain itu anak juga
dan berempati terhadap berbagai hal yang telah dilakukannya. Selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Beberapa institusi organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati oleh bersama. Salah satu nilai kebajikan dari bangsa Indonesia saat ini adalah yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita menyanyikan profil pelajar Pancasila bersama-sama nih Bapak Ibu, supaya tidak ngantuk nih, karena memang suasananya sangat mendukung kita untuk ngantuk. Masih ingat Bapak Ibu? Masih. Atau ada yang mau memimpin di sini? Ya, kita mulai bersama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Selanjutnya, nah kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi biasanya ada yang memotivasi diri itu karena tidak mau dihukum. Nah ini motivasi yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maka contohnya ketika tidak mau dihukum, contoh anak ya, anak kita contohkan murid kita itu tidak ingin dihukum oleh orang tuanya, sehingga dia mau belajar karena nantinya takut ketika mendapatkan nilai yang jelek, sehingga dia mau belajar. Itu berarti motivasinya dari ekstrinsik atau dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini pertanyaannya muncul, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah itu biasanya anak-anak yang memiliki motivasi ini akan bertanya pada dirinya, kalau saya begini maka saya akan begini. Kalau saya tidak belajar maka saya akan mendapat hukuman dari orang tua. Makanya ya wis lah, saya belajar karena takut mendapat hukuman. Yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau belajar kalau nanti biar saya dapat ranking 1, jadi nanti saya dapat hadiah dari bu guru. Nah itu salah satu motivasi juga. Atau saya mau belajar tapi nanti setelah diiming-imingi oleh orang tua mendapatkan sepeda misalnya gitu. Kalau kamu ranking 1 nanti ibu akan membelikan kamu sepeda. Nah maka dia mau belajar. Itu motivasi yang kedua. Itu biasanya muncul di benak mereka pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga, ini motivasi yang paling baik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya ini di benaknya ada pertanyaan, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Contohnya, saya ingin dalam diri saya ingin menjadi seorang guru, maka saya termotivasi untuk 1, belajar mungkin, 2, saya kuliah mengambil jurusan PGSD seperti itu. Jadi itu merupakan motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri sendiri. Nah ini ada sebuah kasus Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya yang bernama Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva itu menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan
yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan paksennya. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini kadang-kadang ada beberapa pendidik atau guru yang masih melakukan seperti ini. Jadi ketika ada anak yang tidak bisa begitu, ketika disuruh maju kemudian malah dipermalukan seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, kita jawab bersama-sama nih Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Tidak. Sebagian, ya semuanya yang menjawab tidak. Mengapa Bapak Ibu tidak setuju? Ya, mungkin supaya terdengar. Ya, karena mempermalukan IFA. Kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman ataukah konsekuensi? Ya, mungkin Ibu mengapa? Termasuk hukuman, Mbak. Hukuman, tapi yang membuat IFA malah semakin tidak nyaman, ya. Semakin tidak percaya diri, semakin tertekan. Sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Matur nuwun Bu Erna atas jawabannya. Ya betul. Dari kasus tadi itu termasuk hukuman. Mengapa itu hukuman? Hukuman itu akan membuat orang tidak nyaman. Nah, tadi IFA itu malu sudah dia tidak suka dengan pelajarannya, ditambah lagi ditertawakan oleh teman-temannya di depan kelas, sehingga itu termasuk salah satu hukuman. Nah, kita akan membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu dari satu arah, misalnya dari guru, kamu harus maju tanpa guru si anak itu membela diri. Itu hukuman biasanya dari satu arah, dari guru misalnya. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi tapi tidak dipaksa. Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan. Biasanya kalau restitusi itu kita memberikan pilihan. Kamu kalau misalnya seperti ini mau bagaimana? Kamu sendiri yang menentukan. Itu namanya restitusi. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid tapi untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi justru menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang karena berasal dari dirinya sendiri. Jadi dia diberikan pilihan mau apa. Ketika melakukan suatu kesalahan diberi pilihan. Kemudian kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korbannya diabaikan. Bisa diabaikan, bisa tidak. Kemudian kalau restitusi itu korban mendapat ganti. Ini salah satu contohnya, misalnya ada siswa A, dia menumpahkan minuman, ya, minumannya temannya si B. Maka kalau itu merupakan hukuman, itu si yang ditumpahkan air itu, yang airnya ditumpahkan itu si korban itu akan mendapat keadilan, jadi diadili. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu bisa iya bisa tidak. Kalau restitusi itu si korban akan mendapatkan ganti dari temannya. Jadi bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman, hanya dibuat tidak nyaman karena konsekuensi itu berasal dari kesepakatan bersama. Kalau restitusi, murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Ya. Konsekuensi kalau misalnya seperti ini Bu. Misal satu kelas itu kita sudah sepakat membuat keyakinan kelas. Oh ternyata ada yang melanggar, maka dia harus berkonsekuensi. Tapi tanpa ditanya mau apa tidak, apa kamu pilih yang mana. Tapi dia harus konsekuensi karena sudah ada aturannya. Seperti itu. Ya kalau melanggar aturan seperti itu. Lanjut, hukuman itu perilaku pasif
pasif agresif meningkat kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek, restitusi masalah akan terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, hukuman itu tidak akan berjalan kalau muridnya tidak ada yang takut. Nih, kalau misalnya dihukum berdiri malah anaknya enjoy, ya namanya bukan hukuman seperti itu. Dia tidak akan terjadi kalau muridnya itu tidak takut. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Misal tadi dalam pembelajaran itu kalau konsekuensi berarti dia akan melakukannya tapi dimonitor oleh guru. Kalau restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya tanpa ada guru atau tidak. Jadi kesadaran dari diri sendiri. Kemudian hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau hukuman itu peraturannya adalah kamu harus. Nah, jadi kalau hukuman itu biasanya ada kata-kata kamu harus, seperti itu. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Kamu tahu apa peraturannya? Oh iya Bu, peraturannya adalah saya tidak boleh terlambat, misalnya begitu. Kamu tahu apa konsekuensinya? Kalau terlambat saya harus, misalnya disepakati bersama, kalau terlambat harus nyapu, maka dia harus melakukan nyapu, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang biasanya konsekuensi itu, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi itu beda. Apa yang kamu yakini? Misalnya dia melanggar datang terlambat. Kamu melanggar apa Mbak? Kamu melanggar apa ya Mas atau Mbak? Saya melanggar datang terlambat Bu, kedisiplinan. Apa yang kamu yakini? Ya tentang kedisiplinan itu tadi. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi si guru itu lebih bertanya ke murid supaya murid menggali sendiri, ya, apa yang ingin dia lakukan. Itu restitusi. Menyadarkan. Jadi menyadarkan. Karena tadi seperti teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol anak, tapi kita menjadi fasilitator mengarahkan. Kemudian murid atau anak itu akan membenci yang namanya peraturan. Itu hal umum nih. Ya 1-2 lah murid yang suka dengan peraturan kayak gitu. Rata-rata yang pada benci dengan peraturan. Kemudian kalau konsekuensi murid atau anak itu akan menghormati peraturan. Jadi kesepakatan di kelas itu biasanya dihormati, apalagi sudah dipajang biasanya sudah tahu oh ya saya harus begini. Tapi kalau restitusi itu murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Saya malu kalau saya terlambat, saya besok akan berangkat lebih asik misalnya seperti itu. Jadi dia menghargai dirinya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan tebak-tebakan nih. Kita tebak bersama. Ini termasuk yang mana? Yang pertama, mencatat tindakan guru ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena misalnya si murid itu terlambat ke sekolah. Maka menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang menjawab konsekuensi tunjuk jari. 1, 2, 3, 4. 4. Yang menjawab hukuman monggo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah kita coba lihat Bu Erlin jawabannya. Konsekuensi. Ya, tepuk tangan untuk yang betul tadi. Kenapa ini konsekuensi Bapak Ibu? Karena hukuman itu iya tidak boleh datang terlambat dan mungkin terus ini tidak menyakitkan Bapak Ibu, hanya menulis. Sedangkan tadi kalau hukuman itu kan menyakitkan, ya capek memang 100 kali. Tapi kalau hukuman lebih ke arah psikis ya, gitu. Fisik lah ya. Bukan psikis, maaf, fisik ya. Kemudian yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini sepakat bersama yang hukuman. Coba Bu Erlin. Ya betul, ini adalah hukuman. Jadi sudah ada gambaran nih Bapak Ibu, yang mana konsekuensi, yang mana hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Ya, cuman ini baru 2, belum sampai restitusinya. Konsekuensi atau hukuman. Ya, kita coba lihat. Ini konsekuensi. Jadi konsekuensi yang sudah ke arah restitusi. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, betul sekali Bapak Ibu, sudah sangat luar biasa ini konsekuensi. Tepuk tangan. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ya, betul sekali. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini Bapak Ibu sudah sampai tahap ini memahami mana konsekuensi, mana hukuman. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Selanjutnya, ini yang sering kita masih melakukan, yaitu dihukum oleh penghargaan. Apa itu dihukum oleh penghargaan? Ya, mungkin satu-satu saja ini. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini saya karena materinya banyak sekali nih Bapak Ibu, saya sedikit pakai contekan. Pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Tapi penghargaan itu tidak akan efektif jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya penghargaan itu bisa dengan memberikan hadiah, contoh kepada anak kita. Anak kita kalau misalnya kita memberikan hadiah terus-menerus, dia pasti akan lama-kelamaan akan tergantung. Jadi dia mau melakukan sesuatu kalau ada hadiahnya. Kalau tidak ada, maka tidak mau. Maka sebetulnya kita sedang menghukum mereka dengan penghargaan-penghargaan. Maka itu yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Jadi pengaruhnya itu jangka pendek dan juga jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jadi dia motivasinya karena ada suatu penghargaan. Seperti itu yang dimaksud dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka panjang atau jangka pendek. Lanjut. Penghargaan itu tidak efektif. Maksudnya bagaimana? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan prasyarat hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Maka ini berarti penghargaan itu tidak efektif. Maka ada peraturan mungkin dalam Juknisbos ya, kalau tidak salah itu tidak boleh memberikan hadiah atau penghargaan untuk siswa. Kalau misalnya kenaikan kelas atau apa itu tidak ada dalam rekeningnya. Mungkin ada sangkut pautnya dengan ini karena memang tidak sesuai dengan kurikulum. Jadi tidak ada penghargaan untuk anak yang terus menerus. Bolehlah sesekali kita memuji, tapi jangan terus menerus. Selanjutnya, penghargaan itu merusak hubungan. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain itu akan merasa iri. Nah, ini yang dimaksud dengan penghargaan itu merusak hubungan. Lah, ae berisik oli saben tahun oli juara lagi siji oli hadiah terus aku orang tahu. Sebetulnya yang merasa iri itu yang merasa dihukum. Jadi itu yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Jadi dia merasa aku tuh gagal, dia merasa terhukum karena dia tidak bisa mendapatkan itu. Maka ini penghargaan itu sebetulnya kurang baik. Selanjutnya, penghargaan itu menurunkan kualitas, ya. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul cerita berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul cerita. Ini pengamatan yang dilakukan di judul berita utama yang mereka mampu hasilkan itu diberi bayaran. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang, mungkin karena ada sudah
yang disebut dengan menurunkan kualitas. Selanjutnya, penghargaan itu mematikan kreativitas. Ini saya pikir sudah tidak usah nih, yang mematikan kreativitas berarti yang tidak diberi penghargaan itu akan merasa terhukum dan lah palingnya si ini siji kayak baik, lah saya menyerah, misalnya itu mematikan kreativitas. Itu yang selanjutnya adalah penghargaan itu menghukum. Nah, ini dalam kurikulum Merdeka nih, itu memang disampaikan tidak ada perankingan di Bapak Ibu. Ini salah satu alasannya. Kenapa kok di dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada perankingan? Karena ternyata perankingan itu menghukum. Secara tidak langsung itu menghukum bagi anak-anak yang tidak mendapatkan ranking. Jadi merasa kecewa dengan dirinya. Meskipun mungkin tumbuh motivasi, oh ya besok aku harus belajar lagi. Tapi belajar lagi kalah maning, ranking maning, tidak ranking ya gitu ya, tidak ranking lagi. Dia akhirnya merasa terhukum oleh sesuatu penghargaan tersebut. Maka kita memang disarankan untuk tidak memberikan ranking kepada murid-murid karena hal tersebut. Jadi karena anak itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah ini biasanya terjadi pada kelas rendah, okay? Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan bagi dirinya. Aku senang banget aku bisa baca. Nah, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi, misalnya anakku sudah bisa membaca, cukup kita memberikan penghargaan. Penghargaannya berupa kata-kata saja. Misalnya, oh iya mas sudah pintar sekarang, kok sekarang kamu sudah pintar ya, sudah bisa membaca, Bu Guru tos misalnya atau apa ya. Jadi tidak perlu kita memberikan penghargaan yang membuat materi atau apa. Seperti itu malah itu justru akan mengambil kegembiraan yang ada pada diri. Lanjut. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan murid Bapak Ibu pada saat awal pembelajaran. Biasanya awal tahun pelajaran itu kita membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid kita. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi bukan membuat peraturan Bapak Ibu, tapi membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Lanjut, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Misal, ini saya berikan contoh, misalnya kita membuat keyakinan kelas itu dimunculkan dari mereka, dari anak-anak Bapak Ibu. Misalnya, anak-anak kita sekarang akan membuat kesepakatan dulu ya, kita mau belajar seperti apa sih supaya kita nyaman. Nanti anak ditanya, kan pasti ada yang menjawab, oh ya Bu, saya ingin belajar tapi boleh sambil minum. Oh, ditulis boleh sambil minum, belajar sambil minum, seperti itu. Nah, nanti belajar sambil minum itu nanti termasuk keyakinan yang mana? Oh, santai tapi serius. Nah, nanti berarti termasuk ke dalam keyakinan kedisiplinan. Santai tapi atau kesenangan, menyenangkan nih, belajar yang menyenangkan bisa jadi. Terus selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipaham oleh semua warga kelas. Jadi kalau Bapak Ibu membuat keyakinan di kelas itu cukup 5 atau 6 saja nih Bapak Ibu, dan dengan kata-kata yang singkat. Contoh, kata-kata yang singkat keyakinan kelas itu disiplin diri, misalnya seperti itu saja. Itu ditulis dibuat, dipajang di ruang kelas. Itu misalnya disiplin diri, saling menghormati, seperti itu. Jadi tidak perlu
kamu harus menghormati bapak ibu guru kayak gitu. Itu yang mudah diingat saja oleh anak-anak. Dan itu disepakati oleh satu kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kita membuat keyakinan kelas yang anak bisa melakukannya atau mampu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi Bapak Ibu kalau membuat keyakinan kelas itu, kita itu berdiskusi dengan anak. Jangan membuat keyakinan kelas sudah ditempel, dipajang itu hanya dari gurunya. Anak-anak setuju atau tidak? Nah, kita perlu menanyakan hal itu. Lanjut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di semester 1 kita lihat keyakinan kelas itu sudah diterapkan belum oleh anak-anak, kita tinjau. Lanjut. Nah ini perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kembalikan barang ke tempatnya, tapi kalau keyakinan kelas itu bertanggung jawab. Jadi nilai kebajikan yang ditulis. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinannya adalah saling menghormati. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelumnya, maka menghormati orang lain atau komitmen. Ini komitmen bisa masuk itu. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan, maka ini bisa saling menghormati bisa atau keamanan juga bisa. Dilarang menggunakan narkoba, maka ini termasuk ke dalam keyakinan kelas yaitu kesehatan. Lanjut, bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain atau berempati. Dilarang merokok, itu termasuk keyakinan kelasnya adalah kesehatan atau menghormati orang lain. Gunakan masker, itu kesehatan atau keamanan. Berjalan di kelas dan koridor berarti keamanan dan keselamatan. Seperti itu kata-kata keyakinan kelasnya. Selanjutnya adalah kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya supaya tidak jenuh ya Bapak Ibu, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yang sedang ngantuk tidak apa-apa dinikmati karena itu nikmat Allah ya. Ada orang yang tidak bisa ngantuk juga malah masuk rumah sakit karena tidak bisa tidur ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, yang penting sedikit demi sedikit apa yang materi yang saya dapatkan bisa tersalurkan ke Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Dari 5 kebutuhan dasar ini, yang termasuk fisiologis itu hanya 1, yaitu yang bertahan hidup. Yang 4 ini termasuk kebutuhan psikologis. Jadi kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan itu adalah dari psikologis. Lanjut. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup contohnya yaitu kesehatan, rumah, makanan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima itu memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan ini dianggap berharga. Contoh seseorang itu kan dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Itu berarti kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi semua manusia itu punya kebutuhan dasar ini. Kebutuhan untuk senang, contohnya manusia itu butuh tertawa. Coba bayangkan Bapak Ibu ketika kita tidak bisa tertawa dalam kurun waktu yang lama, tentu akan sangat menderita. Rasanya dunia ini tidak berwarna ya Bapak Ibu. Jadi itu termasuk kebutuhan. Nah sekarang kita akan main tebak-tebakan lagi nih Bapak Ibu. Nah
Ada kalimat seperti ini. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini termasuk kebutuhan yang mana? Tadi kan ada 5. Ya, psikologis tadi yang kasih sayang, rasa diterima, balik lagi. Nah, yang dari 5 ini, yang tadi itu kata-kata tadi termasuk yang mana? Apakah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, ya. Ada Bu Erna menebaknya itu kesenangan, merasa senang, boleh. Itu pendapat bebas nih Bapak Ibu. Ada lagi yang mungkin punya pendapat yang lain? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, kan rasanya kecewa ya. Ya, kita lihat ini termasuk ya kasih sayang dan rasa diterima. Merasa kecewa aku tidak disapa seperti itu. Oke, ini termasuk kasih sayang, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Berarti kalau kita melihat murid-murid kok merasa kecewa dia mencari perhatian kita, berarti itu dia butuh akan ini rasa kasih sayang dan rasa diterima. Barangkali di rumah kita tanya, barangkali di rumah dia kurang kasih sayang dari orang tua, seperti itu. Lanjut yang kedua, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Gitu. Kalau ada anak berkata seperti ini, maka ini termasuk kebutuhan dia itu apa? Kira-kira Bapak Ibu, apakah kesenangan, kebebasan, kasih sayang, atau penguasaan? Ya, kita ada yang menjawab kesenangan mungkin. Lanjut, penguasaan, Pak Kasih juga penguasaan. Boleh, coba kita lihat. Ini kebebasan karena dia merasa bosan, tidak bebas, ya. Dari sisi anak. Dari sisi anak Bu. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru saja. Dia merasa tidak bebas, kurang bebas. Dia merasa bosan dengan satu hal itu, dia ingin yang lain. Dari kebutuhan kebebasan, dia merasa tidak bebas. Kemudian ini yang ketiga, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Tidak rapi, tapi malah ditunjukkan sama bu gurunya depan kelas. Jadi dia merasa kalau ya ada rasa kecewa, juga rasa aduh malah ditunjukkan malah pada saat gambarnya nggak bagus. Coba kalau ditunjukkan pada saat gambarnya bagus, kayak gitu misalnya. Itu berarti kebutuhan dia akan apa Bapak Ibu? Kira-kira ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, ada yang penguasaan, ada yang kasih sayang. Bisa tunjuk jari Bapak Ibu ya, biar ini. Yang penguasaan boleh tunjuk jari. Nggak apa-apa Mbak Emily. Ya, ini kira-kira penguasaan atau kesenangan atau kasih sayang? Ya tadi Pak Samsul, Bu Amel tadi menjawab penguasaan. Kita coba lihat. Iya betul. Ya, teman-teman. Ini tentang penguasaan. Penguasaan itu merasa dirinya itu kompeten, merasa dirinya ingin menjadi yang paling baik itulah. Tapi dia merasa sebel karena gambar pas jeleknya itu malah ditunjukkan gitu. Coba kalau pas lagi apa yang lain, kalau pas bagus baru ditunjukkan kan dia baru senang misalnya. Berarti dia kebutuhannya adalah tentang penguasaan. Nah ini, aku merasa bangga dan keren. Nah ini tentang sombong ya. Ya sombong amat ya benar. Ya tapi kan kadang ada anak yang seperti ini ya Bapak Ibu. Ya kayak saya pernah mengalami ada anak, bu guru aku kan pintar kayak gitu ya, karena dia merasa seperti itu. Berarti dia ya. Ya, coba Mbak Erlin. Jadi juga penguasaan. Jadi pokoknya ketika kebutuhannya itu tentang dia ingin menjadi nomor one gitu ya, nomor one gitu, itu berarti penguasaan seperti itu. Yang selanjutnya, iseng aja sih aku sebenarnya, seneng kalau lihat dia
dia kebingungan. Nah kalau ada anak yang seperti ini, itu nyebelin banget ya Pak, sakit hati. Itu sebetulnya dia sedang memiliki kebutuhan dasar apa, Bapak Ibu? Sebetulnya kesenangan, kebebasan, kasih sayang, mungkin. Kan ada yang anak suka isengin temannya itu gara-gara dia senang begitu. Berarti ini kebutuhannya coba kesenangan, ya betul. Kebutuhannya adalah kesenangan, dia butuh senangnya itu dengan cara yang seperti itu. Ya, senangnya negatif. Karena tadi kembali ke teori kontrol ya. Karena tadi anak-anak itu punya kodrat sendiri-sendiri. Ya, jadi mereka terlahir sudah punya kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi mungkin dia tercipta seperti itu. Nah, tugas kita adalah mengarahkan. Meskipun dia senang jadi kancane, ya kita bagaimana caranya mengarahkan. Oh iya, kamu suka tapi itu merugikan orang lain, misalnya seperti itu. Nah, itu tugas seorang guru dalam teori kontrol seperti itu. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Ini materi yang 2 yang terakhir ya, nanti setelahnya tinggal restitusi. 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat teman, yang kelima manajer. Nah, posisi penghukum ini biasanya masih sering dilakukan oleh guru-guru di lingkungan kita. Termasuk kadang-kadang kalau saya secara tidak sengaja, oh ternyata kalau disadari ternyata saya juga kadang-kadang penghukum, ya padahal. Contohnya kalau penghukum itu mesti kamu harus begini, kalau tidak sana keluar. Nah itu salah satu posisi guru sebagai penghukum, ya itu akan menyakitkan sekali untuk anak. Nah itu jadi otoriter ya, otoriter. Tapi kadang-kadang kan kita yang namanya manusia ya, kadang-kadang juga punya kesabaran bolak-balik diomongin misalnya seperti itu. Tapi disinilah tugas kita sebagai guru. Iya. Tambah lagi ada masalah di rumah. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah itu biasanya guru itu akan mengatakan kepada murid seperti ini, kamu lah membuat bu guru merasa kecewa sekali hari ini. Nah, itu biasanya murid akan merasa bersalah. Aduh, sedih banget ya, aku membuat bu guruku merasa kecewa. Nah, itu biasanya kata-katanya seperti itu ujungnya. Kamu tahu apa tidak? Tadi itu bu guru dimarahi sama kepala sekolah misalnya, karena kamu seperti ini misalnya seperti itu. Jadi si anak itu akan merasa bersalah. Kalau seorang guru sering mengatakan itu, berarti itu tipe guru yang pembuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu pemantau. Kalau pemantau itu biasanya bahasanya datar, tidak tinggi, tidak ngegas ya, tidak ngegas. Tapi dia akan membuat si murid itu merasa apa namanya? Iya, tetap bahasanya datar, tapi si anak itu juga tetap merasa bersalah seperti itu. Tapi tidak dengan kata-kata yang membuat si anak misalnya saya kecewa seperti itu, tidak. Selanjutnya yaitu contohnya pemantau itu misalnya gini. Contoh pemantau misalnya sudah berkali-kali kamu terlihat seperti ini, seperti itu. Sudah berkali-kali kamu bu guru bilangnya kok masih seperti itu, misalnya seperti itu. Itu pemantau, berarti bu gurunya itu sering memantau, sudah berkali-kali kok seperti ini, misalnya seperti itu. Ini seperti TNI bolak-balik kok bayar misalnya kayak gitu ya. Komani. Nah iya, kita sebagai guru sebaiknya itu tidak mengatakan seperti itu. Kemudian posisi sebagai teman. Biasanya kalau posisi sebagai teman ini sebetulnya bagus, tapi tidak baik. Tidak baiknya karena si anak ini akan cenderung merasa kancane lah, aku tidak perlu menghormati. Jadi kurang menghormati guru. Biasanya kalau dengan teman misalnya, ayolah bantu bu guru sih ngapa kayak gitu misalnya. Itu kata-katanya yang keluar dari guru biasanya seperti itu. Seperti dengan teman sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tipe manajer. Tipe manajer itu adalah seorang guru yang ketika si murid punya masalah, itu guru itu akan
untuk mencari solusi. Jadi kita mengarahkan mencari solusi, bukan kita yang mencarikan solusi, tapi kita yang mengarahkan si murid mencari solusi. Saya berikan contoh satu misalnya. Ada anak datang terlambat. Nah, si guru itu bertanya dulu, Mas, kenapa sih kamu 2 hari ini datang terlambat? Saya tadi malam misalnya nonton wayang, Bu. Nah, kita tahu, oh ternyata dia butuh kesenangan nonton wayang. Oh iya, berarti hari ini Bu Guru maklumi ya, kalau besok terlambat lagi, berarti apa yang harus kamu lakukan? Nah, kita bertanya kepada si anak itu, kalau besok terlambat lagi, kamu mau bagaimana? Nah, si anak itu akan berpikir, oh iya besok saya kalau terlambat lagi, saya akan ini Bu, mungkin tidurnya akan lebih kasih, gitu. Dia akan mencari solusi sendiri dengan kita sering bertanya. Jadi seperti manajer, dia hanya mengarahkan si anak. Selanjutnya, nah ini hasilnya Bapak Ibu ketika kita di posisi kontrol guru penghukum. Ketika menjadi penghukum, maka kemungkinan murid itu marah dan mendendam atau bersifat agresif. Makanya kalau di SMA itu ada guru yang pulangnya banyak gembes. Mungkin karena misalnya gembesi muridnya karena ada perasaan dendam, ya. Misalnya, kok masorama, misalnya itu karena si guru itu posisinya sebagai penghukum, dia tidak si anak itu merasa tidak dilayani dengan baik, tapi dihukum seperti itu. Jadi akan merasa dendam. Nah itu. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Murid itu akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Pada posisi kontrol ini itu justru akan lebih membahayakan sebetulnya ya Bapak Ibu. Karena apa? Si anak itu biasanya diam, dipendam, tapi dia akan melakukan negatif mungkin lain waktu atau dalam waktu yang agak panjang baru dia mengeluarkan apa isi hatinya. Jadi dia merasa orang yang gagal, maka saya bisa berbuat yang lebih dari itu misalnya kayak gitu. Nah jadi kita jangan sampai di posisi ini ya Bapak Ibu. Jadi kamu membuat guru sangat kecewa hari ini misalnya gitu, itu tidak baik kepada murid atau kepada anak kita. Kemudian posisi sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya tadi yang saya katakan, di sisi negatifnya itu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang terakhir adalah posisi manajer, ini yang paling baik. Murid akan bertanggung jawab dan mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan dari guru. Yang penting kita bimbing. Nanti murid yang akan berpikir sendiri. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita akan tebak-tebakan lagi, tapi nanti ini saya berikan kepada Bapak Ibu yang mau menjawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa ya Bu Suci? Posisinya itu kontrolnya yang apa? Apa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah? Pembuat merasa bersalah. Kita coba lihat. Ya, betul. Saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat merasa bersalah. Yang selanjutnya, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Kira-kira posisi kontrolnya apa ya Mbak Amalia? Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum kita buka. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Amalia. Betul, penghukum. Alhamdulillah nih, semuanya betul. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ya, manajer. Ya, kita coba buka. Ya, betul. Ini posisi sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira apa? Memantau. Ya, betul sekali. Ayolah lakukan demi saya ya. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ya. Jadi
posisinya itu sudah 5-5-nya ya. Selanjutnya, nah ini pada materi terakhir yaitu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah restitusi seperti nama restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Kemudian ya ini ya Gosen ini seperti dalam aplikasi Gojeknya. Kemudian melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi itu tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi dua-duanya untung. Maka menurut William Glazer itu ini menjadi solusi menang-menang. Yang dimaksud menang-menang adalah si korban merasa tersopan mendapatkan solusi, baik si pelaku juga sama akan mendapatkan solusi. Lanjut. Nah, beberapa ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tuh, jadi saya rasa Bapak Ibu sudah paham lagi. Selanjutnya, restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi kalau ada hubungan yang tidak baik antara murid dengan murid, kita ngobrol dengan mereka, itu akan bisa memperbaiki hubungan. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika kita menawarkan kepada murid, kamu telah berbuat salah seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu kita menawarkan kepada mereka. Ya, jadi kita tidak memaksa, tapi kita memberikan tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Oh ya, kamu salahnya tadi apa? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, misalnya seperti itu. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Cara yang paling baik itu adalah restitusi dari dalam dirinya. Supaya timbul restitusi diri itu sering kita arahkan. Ya, sebagai guru itu tugas kita. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, jadi justru akan menguatkan anak, tidak malah membuat si anak merasa down, seperti itu. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Berlin. Tidak apa-apa, ya lanjut. Nah ini ada 3 langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, itu paling dasar. Menstabilkan identitas itu setiap dengan kata-kata seperti begini. Misal ada murid yang berbuat salah, maka kita coba dekati dengan kata-kata stabilkan identitasnya dulu. Maksudnya bagaimana? Misalnya seperti ini, dengan kata-kata seperti ini. Mas, misalnya Faro ya. Mas Faro, kamu telah berbuat salah. Bu Guru menyadari kalau yang namanya manusia itu pasti berbuat salah. Jadi kita meredakan dulu, menstabilkan identitas mereka. Oh iya ya, manusia pasti berbuat salah, berarti aku wajar. Nah, itu namanya menstabilkan dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ada teman yang lain. Nah, setelah anak itu stabil identitasnya, barulah kita ke langkah kedua, yaitu validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan itu biasanya dengan kata-kata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kita tanya, alasan kamu apa melakukan hal itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita mencoba berdiskusi dengan murid kita seperti itu. Sehingga dari sini murid akan merasa, bapak ibu guruku kok perhatian banget ya. Saya ditanya tentang alasan, saya bisa mengemukakan pendapat. Jadi dia merasa, oh saya diperhatikan, seperti itu. Itu validasi kebutuhan. Yang ketiga, setelah langkah kedua, baru langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Biasanya dengan kata-kata seperti ini. Kamu salah, nilai keyakinan apa yang sudah disepakati bersama
yang kamu langgar, misalnya seperti itu. Jadi dia akan berpikir, oh iya, aku melanggar ini. Oh, seperti itu. Nah, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, setelah didiskusikan dengan anak, dia menjawab. Nah, dari situ kita baru mengarahkan si anak untuk berbuat atau berbuat yang lebih baik. Jadi cara penanganannya seperti itu. Ya meskipun di kondisi lapangan memang agak sulit nih Bapak Ibu, tapi mari kita coba bersama dengan 3 langkah restitusi ini, kita coba berdialog dengan anak. Karena sebetulnya semua tindakan anak, baik atau buruk, itu pasti mereka punya tujuan. Nih, entah itu tujuannya apa, kalau kita tanyakan dulu, jangan langsung memarahi, tapi kita tanyakan dulu. Lanjut. Ya, langkah segitiga restitusi, lanjut saja. Tadi. Ini validasi tindakan yang salah tadi, semua tindakan memiliki tujuan. Jika kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif. Misalnya kok si anak menjawab, Bu, kamu tadi nakal sama si A, kenapa? Saya cuma main-main saja Bu, saya senang banget kalau lihat si A itu kejengkang, misalnya nakalnya itu waris kursi kayak gitu ya, kejengkang. Lah, dia berarti kebutuhan dasarnya adalah tadi yaitu tentang kesenangan, sehingga kita arahkan dari setelah ditanya alasannya kita arahkan, oh kamu itu tahu apa tidak, kamu itu membahayakan orang lain. Dia akan berpikir, oh iya ternyata itu membahayakan orang lain. Setelah itu baru kita arahkan murid untuk mengetahui keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang harusnya dia lakukan, seperti itu. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada dasarnya itu kita sebetulnya punya motivasi internal. Nah, tapi motivasi internal itu butuh untuk dimunculkan dengan arahan dari Bapak Ibu guru semua. Lanjut. Ini aksi nyata penerapan segitiga restitusi. Ini kemarin sudah saya lakukan di kelas yang sekarang kelas 3, karena dulu saya mengajar anak tersebut. Lanjut, yaitu ada sebuah kasus murid terdeteksi sudah 2 kali tidak mengerjakan PR. Supaya tidak berlanjut, maka guru perlu melakukan penerapan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, ini ya, itu bisa diputar Mbak. Tapi ini videonya tadi suaranya tidak jelas. Tapi
ada yang benar juga seperti belajar. Terus kamu sudah menemukan cara bagaimana cara mengerjakan PR tapi tetap juga bisa main game ya. Untuk kedepannya kamu bisa lebih disiplin lagi dan apakah kamu akan mengulanginya lagi? Tidak ya. Sudah sekarang kamu boleh belajar pulang karena itu kamu sudah menjadi ya. Terakhirnya tidak dipotong. Yaitu tadi contoh kata-kata, saya berikan contoh saja bagaimana cara kita berkomunikasi dengan murid sesuai dengan teori tadi. Kenapa di situ saya mengatakan kamu boleh main game? Karena memang di era sekarang anak itu sudah dunianya nih, sudah tidak bisa menghindari yang namanya HP. Sehingga boleh kamu main game tapi setelah mengerjakan PR. Jadi kita tetap memberikan dia kesenangan, tetapi kita mengarahkan ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya ini ada tanggapan dari Ibu tentang kegiatan tadi. Ini anaknya memang komunikatif sekali. Terima kasih karena telah mengobrol dengan Bu Esti. Saya akan berjanji ke depannya akan lebih giat mengerjakan PR. Saya sudah menemukan cara untuk bisa mengerjakan PR dan bermain gadget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hanya sedikit contoh dari saya nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu akan lebih baik lagi nanti ketika menangani murid dengan tahapan segitiga resitus tadi. Selanjutnya pembiasaan positif yang sudah, karena ini aksi nyata, pembiasaan positif yang sudah dilakukan di kelas antara lain yaitu berbaris sebelum masuk kelas, kemudian makan bersama pada istirahat kedua. Jadi kalau di kelas saya itu pada istirahat kedua itu makan bersama-sama. Istirahat pertama untuk jajan di kantin, istirahat kedua mereka membawa bekal sendiri-sendiri, kemudian makannya bersama-sama. Tujuan saya di sini agar terjadi kekompakan antar mereka, saling berbagi juga, sehingga ketika mereka ada makanan lebih itu bisa berbagi dengan teman yang lain. Kemudian budaya 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Salah satunya adalah ketika pulang sekolah itu anak-anak akan bersalaman dengan temannya juga. Jadi tidak hanya bersalaman dengan guru, tapi kemudian baris bersalaman dengan sesama teman. Itu sepulang sekolah setiap hari. Karena apa? Biasanya anak-anak itu bertengkar ketika entah itu istirahat, dalam satu hari itu pasti kadang-kadang ada yang bertengkar. Dengan sepulang sekolah mereka bersalaman, saling memaafkan seperti itu. Yang ketiga yaitu kegiatan laciku bersih. Maksudnya adalah ketika mau pulang sekolah, saya meminta anak-anak untuk cek laci, coba gitu. Nanti kalau ada sampah, silakan pulang sambil dipungut sampahnya. Seperti itu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya yaitu pembuatan keyakinan kelas. Ya, ini saya praktekkan di kelas. Keyakinan kelas 2A itu antara lain yang pertama menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, kemudian saling tolong-menolong, berkata sopan dan saling menghormati. Ini dari anak-anak juga. Jadi mereka yang mengusulkan kata-katanya, setelah itu kita ambil nilai kebajikannya. Seperti itu. Nah, ini saya rasa untuk yang saya sampaikan cukup nih Bapak Ibu. Ada satu kata mutiara dari Dr. William Glaser. Ini sangat menggelitik hati saya, terutama ketika orang yang bahagia, menurut beliau itu orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia itu akan mengevaluasi orang lain. Nah, ini menjadi sebuah cambuk ya untuk saya dan juga kita semua. Ternyata menurut beliau adalah seorang
psikiater nih, orang yang bahagia itu yang sering mengevaluasi dirinya. Tapi orang yang tidak bahagia justru dia sering mengevaluasi orang lain. Sekian dari saya. Mungkin di sesi lain-lain nanti ada tanya jawab, boleh silakan Bapak Ibu bisa bertanya jawab. Barangkali dari saya mungkin banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf. Ada mau sesi tanya jawab dulu apa gimana? Iya. Ini iya. Ya, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Jika tidak, maka kita tutup acara ini. Sekian dari saya. Banyak kesalahan, mohon maaf, dan saya yakin sekali Bapak Ibu adalah sudah menjadi guru penggerak. Jadi hanya belum masuk pada komunitasnya. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua adalah orang-orang hebat yang sudah menggerakkan anak-anaknya, murid-muridnya menjadi manusia yang baik. Saya mohon maaf dan terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih. Semoga apa yang kegiatan diseminasi ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Esti atas paparan yang begitu menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita beri aplaus bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara demi acara telah kita lalui bersama. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku membawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu bisa